pada malam hari ini, yaitu My Hijrah, My Adventure, Kak. Nah, menurut Kakak, gimana nih, Kak, tentang tema yang diangkat pada malam hari ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahu lazim wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Suara saya sebelumnya kedengaran ya semua teman-teman? Kedengaran, Kak? Jelas ya, insyaallah ya. Jelas. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga hari ini Allah masih perkenankan kita untuk dapat bertemu dalam agenda kebaikan insyaallah, yang dimana seperti hadis yang tadi saya bacakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri muslim yang baik yang dimana dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, alhamdulillah hari ini teman-teman di BS Al-Iqtisadi membuat suatu acara kajian ataupun diskusi online yang mudah-mudahan senantiasa kita Allah jaga dari sesuatu hal-hal yang kurang bermanfaat dari diri kita menuju ke sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Hari ini kita diskusi mungkin udah malam, udah pada ngantuk, tapi teman-teman masih semangat. Nah, ini Allah catat sebagai pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali lagi sesuatu yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat ukhuwah ya. Ini juga penting, nikmat ukhuwah, karena biar bagaimanapun kalau kita sehat tapi kita nggak memiliki ukhuwah, percuma gitu ya. Kita sehat doang tapi nggak punya teman, percuma. Dan alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk dapat berukhuwah, bersilaturahim satu sama lain, luar biasa kayak gitu. Salawat teriring salam tak lupa kita hanturkan kepada seluruh teladan kita, kedua sana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita yang insya Allah istiqomahkan hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi pertanyaan berkenaan dengan apa? Bagaimana dengan tema kita pada malam hari ini ya? Sangat luar biasa ya. Berarti teman-teman membuat tema seperti ini ada niatan yang cukup besar dari diri teman-teman baik ikhwan maupun akhwat untuk bisa memperbaiki diri lagi ke depan agar lebih baik dan lebih baik lagi. Makanya temanya yang diangkat adalah My Hijrah, My Adventure. Ya. Hijrah adalah sebuah perjalanan diri kita yang menuju sesuatu yang baik. Oke. Itu mungkin ya terkait tema kita ya. Siapa tadi panggilannya Isro atau Fahmi? Isro aja, Kak. Isro. Ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Kak. Nah, sebenarnya apa itu hijrah, Kak, dalam pandangan Islam menurut Kakak? Oke. Apa itu hijrah? Ya, jadi hijrah ini kalau kita lihat gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis gitu ya, yang banyak beredar ataupun yang sering kita baca, pada akhirnya hijrah ini adalah suatu kondisi yang diri kita nih belum dekat kepada Allah, menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi saya ulangi, hijrah dalam menurut Al-Qur'an dan hadis pada akhirnya hijrah itu adalah suatu kondisi di mana diri kita yang tadinya belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak harus pindah tempat kayak gitu ya. Contohnya ya, bisa saya mungkin kasih contoh. Isra rumahnya di mana, Isra? Depok, Pak. Di Depok ya. Ya. Isra rumahnya di Depok nih, ya kan? Terus Isra mungkin pindah lah, mau deket kampus ya rumahnya ya, biar deket gitu ke kampus di Rawamangun, pindah gitu dan sebagainya. Nah, apakah Isra ini dikatakan hijrah gitu ya? Makanya tadi saya katakan sekali lagi, tidak dibatasi hanya dengan tempat kayak gitu. Kalau Isra yang tadinya rumahnya di Depok, dia sholat awal waktu ke masjid, dan ketika dia pindah gitu ya, apakah dia dikatakan hijrah? Belum tentu gitu ya. Ketika dia pindah, ternyata dia rumahnya jauh dari masjid, jauh dari musola, ternyata dia nggak bisa sholat awal waktu, dia nggak bisa ke masjid lagi karena jauh, karena males atau gimana dan sebagainya. Nah, ini bukan dikatakan hijrah, hanya berpindah tempat, yang dalam bahasa Arab dikatakan ini sebagai yang namanya intikal, yaitu berpindah tempat kayak gitu. Nah, ini kalau dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Tapi kalau Isra ternyata ketika pindah lebih dekat lagi kepada Allah gitu ya. Sholat awal waktunya terjaga, tilawah Qurannya meningkat, ke masjid dan sebagainya. Nah, ini baru dikatakan kita yang namanya hijrah. Nah, itu kalau di Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya hijrah kalau dalam pandangan sejarah gitu ya. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah di Syirah Nabawiyah dikatakan hijrah itu adalah proses gitu ya, pindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya gitu, proses pindahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Karena kenapa? Kenapa pada akhirnya pindah? Karena suatu kondisinya udah nggak memungkinkan lagi. Sudah banyak diembargo gitu ya. Rasulullah dan para sahabat banyak sekali diancam gitu ya, dan juga dihalang-halangi lah untuk berdakwah gitu. Sehingga udah sulit banget gitu ya dikondisikan, kondisi Mekah pada saat itu udah sulit banget, sehingga pada akhirnya Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah kayak gitu. Dan makanya kaum-kaum yang hijrah dinamakan kaum muhajirin gitu ya. Kaum-kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu pada tahun 622 Masehi gitu ya. Nah, 622 Masehi, dan ketika hijrahnya Rasulullah dan para sahabat baru mulai kan ditetapkan, itu dikatakan tahun 1 Hijriah lah ya, dimulai itu, baru mulai tahun 1 Hijriah dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi poin pentingnya dan juga menarik nih. Rasulullah hijrah pada bulan di tanggal 2 Rabiul Awal gitu ya. Tahun ke-13 gitu ya, tahun ke-13 kenabian dari kayak gitu. Ke zamannya Umar bin Khattab gitu ya. Pada suatu ketika ada yang mengirim surat ke gubernur, salah satu gubernurnya Umar bin Khattab pada saat itu. Gubernurnya bingung, ini suratnya ini bulan Sya'bannya ini tahun ini atau tahun kemarin gitu ya. Sehingga bingung, sehingga memberi saran kepada Umar bin Khattab bahwa pada akhirnya perlu agaknya kita menentukan yang namanya bulan Islam gitu ya, penanggalan dalam Islam. Nah, makanya muncullah penanggalan Hijriah gitu ya, dan sebagainya. Dimulainya tadi di saat hijrahnya Rasul. Tapi yang menjadi poin menarik di sini gitu, kok hijrahnya tadi kayak Yasir bilang di tanggal 2 Rabiul Awal. Tapi yang menjadi bulan pertama nih pada saat sekarang ini kita masuk ke bulan Muharram ya. Bulan pertamanya dalam bulan Islam adalah bulan Muharram. Ini juga menarik gitu ya. Pasti menjadi pertanyaan buat diri kita. Mulai hijrahnya itu 2 Rabiul Awal, tapi kenapa pada akhirnya bulan pertama dalam bulan Islam adalah bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal. Jadi karena pada saat itu ketika diberikan saran seperti itu Umar bin Khattab oleh salah satu gubernurnya, akhirnya Umar bin Khattab berembuk nih, dalam artian kabinetnya gitu ya, bisa dibilang kabinetnya ya, ataupun ini sebagainya. Ada di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya kayak gitu. Berembuk nih, bagaimana kita menentukan penanggalan dalam Islam kayak gitu dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita, Ali bin Abi Thalib karena kecerdasannya beliau bilang gitu, tadinya banyak muncul pandangan-pandangan bagaimana kalau kita pakai tentang penanggalan Romawi, penanggalan Yunani dan sebagainya. Tapi ditolak gitu dan sebagainya. Karena nggak mungkin juga kita masa ngikutin kaum kafir gitu dan sebagainya. Nggak mau akhirnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memberikan pendapat bagaimana kalau kita menentukan itu saat kita awal hijrah ke Madinah kayak gitu.
Sehingga dinamakan namanya dalam Islam itu penanggalan Hijriah kayak gitu. Nah, tapi bingung lagi, bulan awalnya mana nih? Kita pada saat hijrah bulan Rabiul Awal dan sebagainya. Nah, Utsman bin Affan di saat itu baru mengasihkan solusi. Walaupun kita hijrahnya di tanggal 2 Rabiul Awal, tapi proses bulan Muharram. Nah ini, semangat untuk hijrah para Rasulullah dan para sahabat itu adalah di bulan Muharram. Nah ini juga kenapa pada akhirnya bulan pertama dalam Islam bukannya Rabiul Awal, mengikuti kondisi pada saat itu hijrah tanggal 2 Rabiul Awal, tapi di bulan pertamanya itu bulan Muharram kayak gitu. Karena semangat hijrahnya udah ada dari bulan Muharram gitu ya. Dan juga selain itu bangsa Arab kala itu meletakkan bulan-bulan pertama itu udah kebiasaan itu bulan pertama itu Muharram juga kayak gitu dan sebagainya. Nah, itulah kurang lebih sejarah kalau dilihat dari sejarah hijrah itu seperti itu ya. Tapi boleh kita lihat juga bahwa pada akhirnya dalam sejarah yang pertama kali dibangun ketika hijrah Rasulullah dan para sahabat adalah apa? Masjid. Nah, kenapa dibangun masjid? Pada akhirnya untuk lebih mendekatkan diri kita lagi pada esensinya gitu ya. Balik lagi seperti yang dikatakan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah gitu. Jadi bukan hanya terkait tempat, hijrah itu bukan hanya terkait tempat, tapi juga bagaimana pengkondisian diri kita. Apakah ketika kita pindah tempat itu kondisi kita lebih baik ataupun lebih mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Kayak gitu. Kalau kita lebih dekat kepada Allah dengan cara-cara yang baik, insya Allah kita sudah disebut menjadi orang-orang yang hijrah kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu Isra dan teman-teman semua. Baik Kak, ini kan sudah dijelaskan, tadi Kak sudah menjelaskan apa itu hijrah dan sejarahnya. Apa sih Kak alasan kita mengapa kita harus berhijrah? Apa urgensinya Kak? Mengapa kita harus berhijrah? Iya Kak. Oke, ini juga menarik nih ya. Mengapa sih? Apa kita harus hijrah gitu? Ngapain juga? Saya kayak gini aja udah enak Kak, hidup saya udah senang gitu ya kan. Saya udah mungkin orang tuanya orang kaya gitu, hidupnya udah enak lah. Pokoknya ngapain saya hijrah Kak gitu. Ini aja udah enak gitu. Mungkin gitu ya. Nah, ini juga jadi poin menarik kenapa sih kita harus hijrah gitu ya dan sebagainya. Kalau kita buka di Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertama kenapa kita harus hijrah. Karena sejatinya diri kita, fitrahnya kita adalah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu, ketika kita di alam ruh gitu ya, di alam ruh, sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, kayak gitu dan sebagainya, Allah meminta persaksian kepada diri kita, gitu ya. Seluruh umat manusia di muka bumi ini dimintakan persaksian, kayak gitu oleh Allah Subhanahu. Siapakah Tuhanmu ataupun siapakah yang menciptakanmu dan sebagainya. Sungguhnya yang menciptakanku adalah Engkau ya Allah, tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Qalu bala sahidna gitu ya. Ketika di alam ruh kita udah dimintai persaksian oleh Allah dan kita sudah menjawabnya dengan tegas bahwa Allah lah yang menciptakan diri kita, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita, menugaskan kita ketika kita sudah diberikan berbagai macam nikmat, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ya tugas kita ngapain tadi surat Az-Zariyat tadi, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita hidup di dunia tapi nggak mau beribadah, ya kita menyalahkan fitrah kita gitu ya, menyalahkan fitrah kita bahwa pada akhirnya kita udah bersaksi gitu ya ketika di alam ruh sebelum kita ditiupkan ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita udah bersaksi. Makanya konsekuensinya kita harus beribadah. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga, ini juga disebutkan dalam Quran surat Al-Muluk ya, ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Bahwa pada akhirnya kita ini diuji oleh Allah siapa yang lebih baik amalnya ketika di dunia, untuk nantinya kita dipersaksikan apakah kita bakal masuk ke neraka atau ke surga kayak gitu. Kita diuji ketika kita udah beribadah, Allah akan lihat kita berlomba-lomba dalam kebaikan, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang lebih baik amal solehnya, siapa yang lebih baik ibadahnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang ketiga ini juga ya.
salah satu amalan yang tidak akan putus ketika kita meninggal dunia adalah salah satunya adalah anak yang soleh dan juga soleha. Nah ini juga penting teman-teman. Teman-teman yang perempuan, yang ahwat, yang ikhwan gitu ya dan sebagainya. Pasti kan punya orang tua semua ya, insya Allah kayak gitu. Baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Nah ini juga menjadi poin penting. Betapa bangganya orang tua kita kalau diri kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha ketika di muka bumi, yang nantinya akan membawa orang tua kita menjadi masuk ke dalam surga bareng-bareng dengan kita. Pastinya itu sangat nikmat ketika di dunia kita udah dikumpulkan dengan keluarga kita, di akhirat kita dikumpulkan lagi dengan keluarga kita dengan yang lebih kekal gitu. Dan betapa nangisnya orang tua kita kalau kita di dunia ini justru orang tua udah capek-capek beribadah kepada Allah, tapi diri kita malah berbuat maksiat, berbuat yang tidak berguna, yang itu justru malah nggak membuat orang tua kita itu nanti di akhirat malah masuk surga, justru malah ditarik kayak gitu. Contoh aja perempuan misalkan ya, udah dewasa, udah keluar rumah gitu, di akhirat orang tuanya yang tadi udah pengen masuk surga jadi ditarik lagi gitu sama malaikat gitu. Nah itu tadi, jangan sampai kita menjadi penyebab orang tua kita yang tadinya udah pengen masuk surga nih, gara-gara kita, orang tua kita malah menjadi masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Nah itu juga poin penting kenapa kita pada akhirnya juga harus berhijrah kalau kondisi kita masih belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu dari Isra. Masya Allah, baik Kak. Nah, setelah kita mengetahui alasan kenapa kita harus berhijrah dan kita juga harus mengetahui nih Kak untuk mempersiapkan kira-kira kendala-kendala apa aja yang bakal muncul ketika seseorang ingin berhijrah atau sudah berhijrah. Ya kendala ya, berarti apa sih Kak kendala tuh dari kalau kita udah berhijrah nih, atau mungkin menurut pendapat saya gitu ya, menurut pendapat saya kalau udah hijrah tuh apa aja kendalanya. Dan nah, kalau yang saya rasakan ya ketika dari proses saya hijrah ini, saya juga kan orang-orang yang baru-baru hijrah lah ya ketika di kampus gitu. Ya dulu juga jahiliyah juga gitu ya dan sebagainya. Mungkin banyak hal-hal yang kurang bermanfaat yang saya lakukan dan sebagainya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ketika masuk dunia kampus, Allah berikan hidayah itu pada diri saya. Satu ya, yang pertama ataupun yang menjadi poin besar kendala kita banget nih ketika kita udah hijrah, yang saya rasakan lah ya, nanti mungkin teman-teman bisa meng-compare dengan diri teman-teman yang sudah mengazamkan diri untuk hijrah. Yang saya rasakan betul itu setan itu makin kuat menggoda kita kayak gitu ya. Setan itu makin kuat nih menggoda kita kendalanya. Kalau kita belum hijrah, mungkin setan bisikinnya, ayo ikut aku gitu ya, ayo ikut denganku gitulah kata setan lah mungkin ya. Tapi kalau kita hijrah nih, ya, amalan kita makin meningkat dan sebagainya, kayak gitu. Atau kita udah masuk episodi atau ikut komunitas apa gitu ya dan sebagainya, banyak komunitas yang kita ikutin, komunitas mungkin pemuda hijrah ataupun pejuang subuh gitu dan sebagainya. Setan yang menggoda kita naik level juga nih. Bukan lagi yang dibisikkan kepada kita, bukan lagi ayo ikut aku, ayo sembah aku, bukan. Kalau amalan kita udah juga meningkat, setan yang dibisikin kita juga udah meningkat juga levelnya. Setan juga ada levelannya gitu, kayak gitu. Nah, kalau kita udah sampai ke tahap itu, udah bikin komunitas yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh dan sebagainya, yang saya rasakan bisikan setan itu udah mulai lebih ke arah permusuhan di antara diri-diri kita. Antara ikhwan dengan ikhwan, ataupun konflik ikhwan dengan ahwat, ahwat dengan ahwat, dan sebagainya, yang mungkin banyak yang misalkan merasa, kok dia mulu sih yang dikasih amanah, misalkan, ada yang kayak gitu-gitu. Gue gak seneng nih sama dia nih, kok dia mulu, misalkan gitu. Pasti tuh setan bisikin kayak gitu tuh, pengen kita berpecah belah, kayak gitu. Ketika kita udah hijrah, pasti gitu. Kita pengen berpecah belah dengan teman-teman kita, kayak gitu ya. Ada yang mungkin mulai ada setan yang masuk dalam diri kita itu langsung kalau dalam bahasa kampus mungkin masih relevan kayak virus merah jambu gitu dan sebagainya. Ketika Iwan dan Ahwat tuh interaksinya jadi malah cair banget gitu ya, kayak merasa saya lagi ini nih Kak, lagi dakwah nih gitu ya. Tapi dakwahnya antara Iwan dan Ahwat gitu dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh sebenarnya, cuman kan tadi sekali lagi kalau kita dakwahnya ini antar lawan jenis, ini setannya makin kuat banget. Jadi sebisa mungkin kalau kita ingin berniat baik dan sebagainya, ya udah gitu, ahwat sama ahwat gitu ya, iwan sama iwan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Cuman kan kadar keimanan kita semana sih, pasti kan godaan setan itu kuat banget. Nah itu yang saya hindari ya, godaan-godaan itu yang saya hindari.
kayak gitu. Apa namanya, ahwat ke ihwan, ihwan ke ahwat dan sebagainya. Tapi Kak, ini saya syariah nih Kak, bangunin tahajud gitu. Ya Allah, bangunin tahajud coba ya kan. Mana, mana ada gitu. Ya kan kita udah hijrah dan sebagainya, tapi kita masih berikhtilat gitu ya antara iwan dan ahwat dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah tantangan buat diri kita yang sudah berhijrah nih, untuk senantiasa menjaga, yang ahwat menjaga dirinya dari hal-hal tersebut. Kalau berbicara dengan ihwan ya yang seperluannya aja. Begitupun ihwan, ketika ingin ada berbicara dengan temannya yaitu ahwat, berbicara seperlunya. Kalau kita udah kebablasan gitu, walaupun iman kita sekuat apapun nih, setan yang menggoda kita tadi makin kuat, ngeri gitu ya, ngeri banget. Betapa banyak ya mungkin teman-teman baca literasi, kajian-kajian ataupun berita-berita yang beredar, banyak banget orang yang tadinya menurut kita, wah ini kan soleh nih orang ini, tapi kok kayak gini kelakuannya gitu dan sebagainya. Nah, harapannya mudah-mudahan tadi itu berkat tadi setan berhasil menggoda dirinya sehingga pada akhirnya dia berbelok. Yang tadinya jalan dia udah lurus nih ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala akhirnya berbelok karena gitu ya tadi. Nah, itu tadi mungkin kendala-kendala yang saya pernah rasakan, itu juga penting banget. Dan cara saya ya agar tidak kembali lagi kepada hal-hal yang tersebut, cara saya nih ya, mungkin teman-teman ya bisa boleh diikutin, boleh enggak juga nggak apa-apa. Ini kan cara saya gitu ya. Mungkin kan cara teman-teman beda-beda. Kalau cara saya itu menjual semua barang-barang yang tadinya udah ya waktu jahiliyah banget lah. Motor yang tadinya buat boncengin perempuan saya jual ya kan. Yang tadinya saya punya PS di rumah saya jual gitu. Saya udah ini nggak bermanfaat banget. Gue mendingan gue ngapalin Quran gitu ya, ataupun gue baca buku jadi bisa lebih nambah ini dan sebagainya. Itu saya jual-jualin kalau cara saya gitu ya. Karena kalau kita nggak jualin, ya takutnya tadi ya, namanya juga hati ya, Allah bolak-balikan gitu ya. Yang juga hati ini gampang banget berbolak-baliknya. Niat kita melenceng dikit aja, balik lagi kita, kayak gitu. Nah ini yang saya hindari, kalau cara saya gitu. Untuk menghindari hal-hal yang tadinya udah saya tinggalin gitu. Kalau saya kan kenapa pada akhirnya saya jual-jualin, karena pakai duit saya sendiri. Kalau teman-teman kalau masih pakai duit orang tua, wah saya takut domain orang tua, kan ini pakai duit orang tua belinya gitu. Yang masa juga, terserah teman-teman gitu kan, banyak cara. Waktu itu kan saya kerja dulu, jadi saya bisa beli motor itu pakai duit sendiri, alhamdulillah. Jadi bebas rasanya mau saya jualin juga ini. Tapi niatnya saya tadi niatnya untuk benar-benar biar proses hijrah saya ini nggak balik lagi. Biar nggak ada memori itu udah hilang lah gitu dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya ketika dimasuk dunia kampus ya alhamdulillah Allah pertegas hidayah itu, dan alhamdulillah sampai ya dikit-dikit lah menjadi orang yang baik. Karena kan hijrah itu ya tadi intinya teman-teman, hijrah itu bukan 1 hari 2 hari, bukan. Tapi yang terpenting adalah istiqomahnya. Betapa banyak orang-orang yang sudah mengaku hijrah, tapi nanti di akhir hidupnya malah justru matinya malah kita tidak diduga-duga, malah sedang melakukan maksiat. Karena selain inamal amalu binniyat, selain setiap amal itu tergantung niatnya, di akhir juga Allah juga mengatakan inamal amalu bil khawatim, bahwa pada akhirnya setiap amal itu tergantung juga di akhirnya, kayak gitu. Ini akhirnya gimana nih gitu ya, hidupan kita, apakah husnul khotimah atau enggak gitu dan sebagainya, kayak gitu. Nah, itu juga penting banget kita menjaga keistiqomahan kita ketika kita sudah berhijrah. Mudah-mudahan diri kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dan mati kita pun mati dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Itu Isra. Masya Allah, baik Kak. Nah, teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Kak Yasir, bisa silahkan sekarang sudah masuk sesi tanya jawab. Bagi yang mempunyai pertanyaan, silahkan raise hand dan on mic, atau bisa melalui chat dengan format nama dan pertanyaan. Silahkan. Bagaimana dengan yang bertanya? Sambil menunggu mungkin pertanyaan dari teman-teman, saya juga punya pertanyaan nih Kak sebelumnya. Bagaimana sih menjaga keistiqomahan kita bagi seorang muslim agar semangat belajar Islam itu tetap menyala, tetap semangat menuntut ilmu, tidak futur, dan di tengah amanah rutinitas yang sangat menguras energi, baik fisik dan pikiran. Oke, tadi bagaimana sih biar kita tetap menjaga ya keistiqomahan kita dan sebagainya. Ya. Yang pertama yang pasti ya, teman-teman mengazamkan dulu dalam diri kita lebih kuat lagi, bahwa pada akhirnya kita terus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita pengen tadi ya seminimal-minimalnya tadi tujuan kita, mudah-mudahan kita bisa membawa orang tua kita ya
Jangan sampai kita justru malah menjerumuskan orang tua kita. Kita pengen banget orang tua kita berkumpul lagi sama-sama keluarga kita nanti di surganya kelak. Itu azamkan dalam diri teman-teman seperti itu. Yang kedua, kita perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh tadi. Kalau sebisa mungkin, teman-teman bikin komunitas, walaupun tadi ini udah luar biasa, ikut iktisodi, ikut lembaga dakwah, dan sebagainya. Biar bagaimanapun gitu ya, kalau kita sendirian, itu setan lebih mudah banget gitu untuk godain kita dan sebagainya. Tapi kalau kita saling ada yang ngingetin teman-teman kita berkumpul dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan kita juga tetap dijaga. Karena kan kalau kita ngumpul sama orang soleh, pasti ngapain? Dia baca Quran, dia ngajakin kita sholat awal waktu, dan ada yang ngingetin kita ketika kita mungkin lagi futur, lagi ini dan sebagainya, kayak gitu. Nah, yang ketiga, sebisa mungkin juga kita memiliki guru ya, yang bisa membimbing diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, karena pada akhirnya biar bagaimanapun, guru itu penting buat nantinya kita nggak salah-salah belajar, biar kita nggak salah-salah memahami sesuatu isi dari Al-Quran ataupun dari hadis dan sebagainya. Itu guru sangat-sangat penting kayak gitu. Karena kalau kita nggak ada guru, kita nggak punya guru nih dalam belajar dan sebagainya, boleh jadi setan yang jadi guru kita. Gitu. Jadi kita merasa sombong, udah gue nggak perlu guru kah, ini dan sebagainya. Insya Allah udah ini. Nah, jangan-jangan setan menjadi guru kita nih kayak gitu. Nah itu kita penting banget untuk berguru sama siapapun ya, ataupun mungkin kita sering dengerin kajian di YouTube, kajian di Instagram, atau apapun, yang nggak apa-apa, terserah. Tapi juga dalam kondisi khusus, mungkin kan ada hal-hal yang pribadi, yang private buat diri kita perlu juga untuk nanya kepada seorang guru ataupun yang kita percayai untuk bisa membimbing kita. Itu tadi ya. Habis itu baru kita beristiqomah untuk benar-benar menjalankan hijrah ini tadi yang saya bilang, selain inamal lebih niat, inamal lebih khawatim. Jadi jangan merasa baru 1 hari 2 hari kita udah merasa hijrah nih. Kita udah merasa ganti pakaian kita udah mulai hijrah banget nih gitu, ataupun kita udah bikin jaket hijrah gitu ya, rompi, ataupun bikin desain-desain dakwah media tentang hijrah dan sebagainya. Kita merasa udah hijrah. Itu kita baru masuk ke dalam tahap tangga pertama dalam proses hijrah. Yang kedua, ngapain tadi kita berkumpul dengan orang soleh, buat komunitas dan sebagainya, dan seterusnya. Kita punya guru dan seterusnya. Dan yang ketiga, baru kita istiqomah. Nah, ini yang berat nih. Istiqomah di jalan dakwah itu yang berat. Penuh duri, penuh juga dengan bisikan setan yang luar biasa, godain kita dan sebagainya. Nah ini, kita penting banget untuk istiqomah dengan cara-cara yang tadi. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita, karena kita akan dimatikan oleh Allah kurang lebih sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita biasa melakukan amal soleh, biasa ikut kajian, biasa melakukan sholat malam, biasa melakukan sholat duha, ya itulah insya Allah akan matikan kita dalam kondisi seperti itu. Insya Allah kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Isra. Ya, Masya Allah, terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, alhamdulillah saya udah berapa tahun ya nggak ke iktisodi, tapi hari ini alhamdulillah bisa silaturahim lagi sama teman-teman. Alhamdulillah saya udah 3 tahun tuh di iktisodi ya, dari kalau udah kuliah kayak udah D3 itu saya lah ya di iktisodi. Dari staff jadi ini dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim lagi, bersyukur banget gitu. Masya Allah. Ya MC, boleh izin bertanya? Silakan. Ya, Assalamualaikum Bang Yaser. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Izin bertanya nih Bang, untuk kita yang baru mulai hijrah gitu, kira-kira ilmu apa aja sih yang perlu dipelajarin gitu? Sebelumnya terima kasih. Siap. Langsung dijawab atau gimana MC? Silakan ya, langsung. Langsung. Ya. Iya Kak. Buat teman-teman yang tadi pertanyaannya yang baru berhijrah, ilmu apa sih yang mesti kita pelajari dan sebagainya? Hijrah itu adalah ketenangan diri kita ya, ketenangan hati kita. Kalau hati kita nggak merasa tenang, berarti kita ada yang salah dalam proses hijrah kita nih. Itu menjadi catatan penting juga. Nah, apa yang membuat hati tenang? Pastinya adalah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu babnya itu apa? Bab akidah ataupun tauhid yang mesti kita pelajari terlebih dahulu nih. Akidah kayak gitu ya. Bagaimana kita beribadah yang benar? Kita tahu ngapain sih gua sholat gitu ya, ngapain sih gua baca Al-Quran, kita tahu. Nah itu penting.
Makanya tadi kalau kita nggak ada gurunya bisa-bisa kita sesat nih gitu ya dan sebagainya. Makanya kita perlu ada guru bab akidah perlu kita pelajari terlebih dahulu, dan ketika bab akidah sudah kita pelajari masuk ke bab mana? Bab akhlak. Karena kan kalau dalam materi-materi pesantren zaman-zaman dulu gitu ada tuh materi babnya itu akidah dan akhlak. Ada satu kesatuan. Kalau kita udah akidahnya ini dan sebagainya, akhlak kita pun beriringan akan pasti lebih baik. Karena kenapa? Kalau kita udah tahu kita sholat mau tujuannya apa dan sebagainya, pasti ataupun setiap diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan udah dikasih CCTV kiri kanan kita, malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk kita. Pasti kita bakal takut dong mau ngapa-ngapain gitu, mau berbuat salah takut, mau ini dan sebagainya. Nah, lantas apa? Akhlak kita akan baik. Yang tadinya misalnya, gue pengen bermaksud dan sebagainya. Tapi kita ingat, gitu, karena akidah kita udah bagus nih, udah kita pelajarin dan sebagainya, kita ingat setiap diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nggak jadi. Nah, akhlak kita muncul, akhlak kita yang baik kayak gitu dan sebagainya. Dan juga penting juga tadi kenapa pada akhirnya akhlak, karena Rasulullah biar bagaimanapun mengedepankan akhlak gitu ya. Inamal buistu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Betapa banyak dari akhlak Rasulullah, akhirnya orang-orang itu banyak yang berhijrah ataupun menjadi memeluk Islam dan lain sebagainya. Karena banyak juga nih yang saya dapetin ya dan sebagainya, kalau orang-orang yang baru hijrah nih jadi apa ya, dalam tanda kutip jadi banyak banget yang overacting ataupun apa namanya, jadi sok gitu. Kita nggak boleh tuh kayak gitu. Contohnya gimana, misalkan kita baru banget hijrah nih ya kan dan sebagainya, terus ketika salaman nama teman kita misalkan di kelas gitu ya, stop aja, nggak usah salaman gitu. Mungkin nggak usah kayak gitu juga kita, tapi kita dengan cara yang baik juga, dengan cara yang santun untuk tadi bersalaman ke apa yang bukan muhrim gimana dan sebagainya. Nggak perlu juga, dosa lu kayak gini-gini, nggak boleh, gue nggak mau gitu. Nggak boleh gitu juga, karena biar bagaimanapun ketika kita hijrah adalah nyaman bagi diri kita, nyaman juga buat diri orang lain. Dan sampai ketika kita hijrah malah justru orang nggak nyaman sama diri kita. Nah ini juga bahaya. Nanti bukannya orang pengen ikut kita berhijrah juga, jadi malah kesel gitu jatuhnya. Nggak boleh juga kayak gitu. Atau apapun lah ya, misalkan kita baru banget hijrah nih, nyetel kajian gede-gede misalkan gitu ya, orang tua kita kesel gitu ya, lu ngapain sih gitu nyetel gede-gede banget dan berisik gitu nih. Padahal niat kita baik gitu ya, biar orang tua kita dengar nih kajian bagus dan sebagainya. Yang tadinya niat kita baik karena cara kita salah, akhlak kita salah, dan jadi malah kesel kayak gitu dan sebagainya. Bukan malah jadi berubah, malah jadi makin kesel dan sebagainya. Nah itu kita juga mesti tahu, paham cara-cara kita bagaimana mengedepankan akhlak yang baik. Walaupun kita udah berhijrah, tapi kita nggak perlu sombong, nggak perlu ini, tetap jalankan sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya diri kita itu bisa diterima oleh orang lain juga, sama teman-teman kita gitu dan sebagainya. Jadi nggak, orang lain juga nggak merasa diri kita sok suci atau sok apa dan sebagainya kayak gitu. Itu mungkin ya yang perlu kita pelajarin dari akidah dan akhlak kayak gitu dan sebagainya. Itu yang pertama kali untuk dipelajarin. Saran saya teman-teman juga kalau mau ini banyak baca buku fikih sunnah gitu ya. Oh iya, gitu. makasih Bang ya. Ya. Tadi siapa? Al-Fatih ya? Iya Bang. Siap. Mudah-mudahan terjawab. Sama boleh nanya lagi nih Bang, satu lagi Bang. Ya kan kadang kalau misalnya kita mau hijrah nih banyak omongan gitu ya. Kalau kata orang-orang tuh bakalan kehilangan teman-teman gitu. Nah menurut Abang gimana nih Bang? Ya itu tadi yang mungkin beririsan dengan jawaban saya tadi. Kalau kita akhlak kita baik, jadi nggak merasa menggurui teman-teman kita yang belum berhijrah, insya Allah mereka juga akan nerima. Saya pun alhamdulillah, walaupun saya udah pelan-pelan melalui proses hijrah itu, teman-teman tongkrongan saya ketika waktu STM ya, ketika saya ini dan sebagainya, teman-teman rumah tetap masih menerima dengan baik. Justru malah alhamdulillahnya mereka kalau ketemu saya dan sebagainya, ketika udah azan yang tadinya masih ini dan sebagainya, oh ayo sholat gitu. Jadi malah dia ngajakin gitu, karena mudah-mudahan akhlak yang kita bentuk ke mereka juga baik, bukan sok-sok untuk ngajarin dan sebagainya kayak gitu. Kalau orang udah ngelihat diri kita aja bawahnya pengen ini, wah tuh udah luar biasa banget tuh gitu. Awal-awal iya mungkin ada ya, awal-awal perasaan kayak gitu dari teman-teman kita ada, kok jadi beda banget sih lo gitu dan sebagainya, lebay banget gitu misalkan. Awal-awalnya ada, tapi kalau yang kita berikan adalah akhlak yang baik, justru bukan malah menggurui mereka dengan cara-cara yang kasar, dengan cara wah neraka lo, haram lo gini. Wah, itu bisa mental tuh teman-teman kita. Tapi kalau kita tetap baik,
ya udah jalanin aja apa yang ini. Insya Allah hidayah itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah tadi senantiasa kita memberikan yang terbaik pada teman-teman kita untuk ini dan sebagainya, tapi tidak menggurui gitu. Tadi caranya kan saya share tadi ya di pertanyaan yang pertama tadi, kurang lebih seperti itu. Akhlak kita juga mesti baik. Makanya di bab akhlak itu juga mesti banyak kita pelajari bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dan yang sepantaran dan lain sebagainya. Itu mungkin Fatih. Oh gitu Bang ya. Masya Allah, lengkap banget nih. Jadi intinya akhlak penting banget Bang ya. Harus penting banget. Pelajarin banget. Penting banget. Oke Bang. Makasih Bang ya atas jawabannya Bang. Sama-sama Fatih, mudah-mudahan. Ada lagi Isro? Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Rubia. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana menanamkan rasa istiqomah untuk para remaja zaman sekarang? Jazakallah khairan. Ya, bagaimana menanamkan istiqomah? Tadi kurang lebih sama yang pertanyaan dari Isro juga tadi ya, dan sebagainya. Iya Kak. Tadi pertama kan bab di hadis Arba'in itu jelaskan di bab poin hadis pertama adalah berkaitan dengan niat. Kita perbaiki niat kita gitu ya, dengan cara perbaiki niat kita. Mudah-mudahan diri kita benar-benar hijrahnya itu karena Allah, bukan karena sesuatu yang entah pengen karena dapetin ahwat, entah hijrah pengen dapetin ihwan dan sebagainya. Nah itu jangan buang jauh-jauh gitu ya. Niat-niat yang salah itu buang dulu jauh-jauh. Luruskan niat kita hanya kepada hijrah untuk Allah dan Rasulnya kayak gitu. Itu pertama. Bahkan ketika Rasulullah hijrah pun akidah dan tadi akhlak yang baik itu tadi, tauhid gitu dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya para sahabat yang di fase Mekah ataupun sahabat yang awal sabiqunal awalun itu luar biasa kuat istiqomahnya gitu ya, untuk keteguhannya kayak gitu. Sampai bahkan ninggalin hartanya, ninggalin sanak saudaranya, orang tuanya, anaknya ataupun apapun dan sebagainya, banyak yang dia tinggalkan gitu ya dan sebagainya hanya untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya. Berat kalau kita ini, berat, pasti berat banget dan sebagainya. Tapi kalau kecintaan kita niat kita udah bagus gitu ya, niat kita tadi nama lebih niat, setiap perbuatan itu tergantung niatnya, niat kita baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah kita akan Allah tuntun gitu ya dan sebagainya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dirinya atas agamanya kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu kalau niat kita udah baik, udah hanya untuk Allah dan Rasul kita berhijrah, insya Allah Allah yang akan bimbing kita, Allah yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus kayak gitu dan sebagainya. Sembari kita berdoa yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati nih, biar hati kita nggak dibolak-balikan gitu ya dan sebagainya. Senantiasa tetapkanlah diri kita ini untuk senantiasa condong kepada agamamu ya Allah gitu. Karena Allah hati kita ini bolak-balik banget. Kadang kita maksiat, kadang kita berbuat baik, kadang ini dan sebagainya gitu. Nah, itu yang pertama yang mesti kita lakukan, perbaiki niat. Yang kedua, kita agar istiqomah tadi untuk dalam berhijrah, dalam berbuat baik dan sebagainya, saran saya kita mesti sering-sering ziarah kubur gitu ya. Ziarah kubur nih, mesti sering-sering kita. Biar kenapa? Biar kita tahu hidup kita itu cuma sementara. Hidup yang kekal nanti di akhirat, kayak gitu ya. Kita ngumpulin duit banyak dan sebagainya, buat apa gitu ya, dan sebagainya. Nanti ketika nanti mati pun gak dibawa. Tapi kalau tadi ya, kita ngumpulin duit banyak untuk sedekah, untuk benar-benar memberikan yang terbaik di jalan dakwah gitu ya, untuk kebaikan umat lah, untuk kepentingan bersama, itu bagus. Orang yang dermawan adalah orang yang nantinya juga menjadi orang-orang pilihan yang nantinya langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Itu perbanyak kita ziarah kubur buat kita selalu ingat tentang kematian kayak gitu. Bahwa hidup kita ini sementara, biar kita istiqomah kayak gitu. Belum tentu orang yang tua itu matinya duluan, yang muda belakangan dan sebagainya, belum tentu kayak gitu ya. Betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih muda juga meninggal juga. Nah, kalau kita merasa antar aja gue belum siap untuk hijrah, nanti aja. Nah, nantinya kapan? Jangan-jangan nanti kalau ketika kita masih berproses bergelimang maksiat dan bergelimang dosa, Allah cabut nyawa kita. Nauzubillah min zalik gitu ya. Makanya mesti hijrah ini mesti disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda dan sebagainya. Itu, perbanyak ziarah kubur agar kita ingat kematian. Yang ketiga, kita perbanyak jenguk orang sakit kayak gitu ya. Biar kita tahu
betapa besar nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan kayak gitu. Ketika orang sakit kayak gitu, betapa banyak pun uang yang dia miliki, kalau dia sakit gitu udah nggak enak aja dah bawaannya gitu. Udah di rumah sakit ini dan sebagainya. Oksigen kita masih bisa ngirup gratis. Betapa sengsaranya kita kalau kita mesti bayar oksigen di rumah sakit gitu. Kita butuh napas, saya butuh beli oksigen dan sebagainya. Sengsara banget kita. Harta kita nggak ada gunanya tuh ketika kita sakit ini dan sebagainya. Ya pengennya kita sembuh aja gitu dan sebagainya. Nah itu, perbanyak kita jenguk orang sakit biar kita tahu bahwa pada akhirnya nikmat yang Allah berikan begitu luar biasa buat diri kita, sehingga nantinya akan muncul dalam diri kita sendiri, keistiqomahan itu akan muncul. Kita nggak akan lagi balik ke zaman-zaman yang sudah membuat kita melenceng ke arah-arah yang kurang baik dan kurang bermanfaat kayak gitu. Itu mungkin dari saya.